Perlahan Rafael keluar dari gubuk dan kini berdiri di hadapan orang-orang itu, yang ternyata adalah perkumpulan para warga desa yang telah memergoki dirinya berada satu ruangan bersama ketiga manusia malang yang dituduh berpenyakitan oleh mereka. Nah, benar kan? Pria ini sudah berinteraksi dengan mereka. Itu artinya pria ini sudah terjangkit penyakit mereka. Ucap salah satu warga desa, sepersekian detik setelah Rafael menampakkan wajahnya dari balik pintu. Teriakan pria itu bahkan terdengar hingga ke telinga Mia serta kedua adik kembarnya. Ya, itu benar. Timpal yang lain, menguatkan argumen pria itu. Rafael tersenyum sinis. Apa kalian tidak melihat? Aku baik-baik saja setelah berinteraksi dengan mereka. Bahkan hingga saat ini tak ada keluhan apapun yang aku rasakan. Jadi, apakah kalian masih ingin mengatakan bahwa mereka berpenyakitan? Atau, kalian memang sengaja memfitnah mereka? Penuturan Rafael barusan benar-benar membuat para warga yang marah, kini menjadi semakin terpancing emosinya. Mereka mulai berteriak, tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan oleh pria berparas tampan tersebut. Usir saja mereka. Ya, usir saja. Teriak warga beramai-ramai. Jika kalian usir mereka, itu sama saja artinya kalian ingin menambah daftar korban akibat terjangkiti penyakit mematikan itu. Daripada diusir, lebih baik mereka dieksekusi saja. Tiba-tiba salah seorang warga desa memberikan ide gila itu kepada mereka. Mereka yang sudah tersulut emosi, tentu saja tidak bisa berpikir dengan baik dan pendapat orang itu langsung ditelan mentah-mentah oleh mereka, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ya, apa yang dikatakan oleh dia memang ada benarnya. Jika kita usir, maka keempat orang ini akan menularkan penyakit mereka kepada warga lainnya dan itu benar-benar tidak bagus. Yang lain ikut memperkuat argumen gila tersebut. Para warga mulai saling tatap antara satu dengan yang lainnya, hingga sepersekian berikutnya mereka pun setuju dengan usul pria yang pertama. Mereka memilih mengeksekusi Rafael, Mia serta kedua adiknya, sebelum penyakit yang mereka derita semakin tersebar. Ya, itu benar juga. Kalau begitu kita bawa mereka ke depan balai desa dan hukum mati di sana. Bagaimana, apakah kalian setuju? Usul pria gila itu sekali lagi dan kini dibalas anggukan oleh para warga desa lainnya tanpa berpikir apapun lagi. Apa? Pekik Rafael dengan mata membola. Tak percaya bahwa pemikiran para warga desa benar-benar kolot. Apa kalian sudah gila? Kalian tidak bisa main hakim sendiri. Lanjut Rafael dengan kesal. Namun, tak satu pun yang peduli dengan ucapan Rafael barusan. Para warga mulai mendekat ke arah pria berparas tampan itu sambil mengacungkan senjata tajam yang memang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Bukan hanya satu, tetapi hampir seluruh warga desa mengacungkan senjata kepadanya. Tak ada pilihan untuk Rafael selain mengangkat kedua belah tangan. Kondisi saat itu tak memungkinkan dirinya melawan mereka semua. Selain itu, keselamatan Mia dan kedua adiknya jauh lebih penting untuk saat ini. Ayo, jalan. Ucap para warga sambil mendorong tubuh besar Rafael dengan kasar menggunakan sebuah bambu berukuran cukup besar. Tak ingin bersentuhan langsung, mereka pun terpaksa melakukan hal itu. Sialan. Di mana Ben? Kenapa mereka belum juga tiba? Gerutu Rafael, berharap anak buah kepercayaannya segera tiba bersama para dokter yang sudah ia minta sebelumnya. Berharap hal itu bisa meyakinkan para warga desa bahwa mereka baik-baik saja. Ketika yang lain tengah sibuk mengurus Rafael,
beberapa warga desa nekat memasuki gubuk tersebut dan memaksa Mia serta kedua adiknya untuk ikut bersama mereka menuju balai desa. "Heh, keluar kalian. Kalau tidak, kami akan bakar gubuk ini bersama kalian di dalamnya," ancam mereka hingga berhasil membuat Mia dan kedua adiknya ketakutan setengah mati. "Baiklah, kami akan segera keluar," sahut Mia dengan terbata-bata. Memeluk tubuh kedua adiknya yang kini tengah terisak, jauh lebih erat lagi. "Kita akan dibawa kemana, Kak? Bukankah tadi kakak bilang mereka tidak akan menyakiti kita?" tanya Amar di sela isak tangisnya. Tubuhnya semakin gemetar, hingga Mia dapat merasakannya. Mia melerai pelukan, lalu berjongkok di hadapan kedua adiknya sambil tersenyum getir. Mencoba terlihat kuat dan tegar di hadapan Amar dan Amara agar keduanya yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Ya, meskipun sebenarnya ia sudah tak yakin untuk itu. "Ya, sayang. Kita akan baik-baik saja. Sekarang, kita ikuti saja mereka, ya," bujuk Mia dengan kedua netra berkaca-kaca. Amar dan Amara mengangguk pelan, menyeka air mata dan kini berjalan keluar dari gubuk bersama Mia yang menuntun langkah kecil mereka. Baru saja Mia dan kedua adiknya melangkah keluar dari gubuk reot tersebut, tiba-tiba salah seorang warga menyiramkan sebotol bensin ke dalam gubuk yang selama ini menjadi saksi pahitnya kehidupan Mia beserta kedua adiknya. Tak cukup sampai di situ, pria itu juga melemparkan sebuah pematik api yang sudah menyala ke dalam gubuk. Hanya dalam hitungan detik saja, api pun berkobar dan menjalar dengan sangat cepat, melahap bangunan tua itu. "Hentikan! Kenapa kalian lakukan ini?" pekik Mia setelah menyaksikan bangunan tempat berlindungnya terbakar di depan mata. Tangis gadis cantik itu seketika pecah karena ia sudah tak mampu menahannya lagi. "Sudah, jalan!" Bukannya menggubris tangisan pilu Mia beserta kedua adiknya, para warga desa malah semakin beringas dan memaksa ketiga manusia malang itu agar segera mengikuti mereka ke balai desa. "Jalan!" Titah para warga seraya mengacungkan berbagai senjata tajam ke arah mereka, membuat mereka tak berdaya untuk melawan. Rafael meraih tangan kedua bocah itu dan menuntunnya berjalan bersama, sementara Mia mengikuti di belakang sambil sesekali memandangi gubuk reot miliknya yang kini terbakar dengan hebat. Tak ada apapun yang tersisa. Semua kenangan sudah habis dilahap si jago merah. Suara isak tangis pilu seolah mengiringi langkah mereka menuju balai desa, menjemput nasib malang yang sudah menunggu di depan mata. Ketika memasuki area perkampungan, ternyata warga desa lainnya sudah beramai-ramai menunggu kedatangan mereka. Termasuk pemilik kontrakan di mana Rafael tinggal untuk sementara. Wajah pria parubaya itu tampak pucat pasi, mengingat dirinya sering berinteraksi dengan Rafael. Ia takut terjangkit penyakit menular yang mungkin disebarkan pula oleh Rafael kepadanya. "Segera habisi mereka!" teriak salah satu warga yang berhasil membuat suasana menjadi semakin panas. "Ya, benar. Segera habisi mereka!" timpal yang lain, semakin bersemangat. Tubuh Mia dan kedua adiknya semakin bergetar setelah mendengar teriakan para warga. Namun, tidak bagi Rafael. Ia tak merasa gentar sama sekali sebab ia sangat yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, hanya beberapa puluh meter lagi sebelum mereka tiba di balai desa. Di perjalanan, beberapa warga yang berjalan di belakang mereka, dengan sangat tidak sopan mendorong-dorong tubuh Mia menggunakan sebuah bambu. Hal itu sengaja mereka lakukan agar Mia bisa berjalan lebih cepat lagi. Mia tampak kesakitan karena mereka melakukannya dengan sangat kasar.
Namun, ia tidak berani melawan dan hanya diam sambil merasakan sakit ketika mereka mendorong tubuhnya dengan bambu panjang tersebut. Ayo, jalannya lebih cepat lagi. Lamban sekali, titah warga sambil mendengus kesal. Au! Mia memekik karena kesakitan dan pekikan gadis itu akhirnya terdengar di telinga Rafael yang tadinya begitu fokus dengan langkahnya. Menuntun dan melindungi Amar dan Amara yang berjalan di sisi kanan serta kirinya. Betapa terkejutnya Rafael setelah melihat bagaimana warga desa memperlakukan Mia di belakangnya. Bagai hewan ternak yang akan digiring ke kandang, didorong-dorong dengan begitu kasar. Wajah pria itu seketika memerah dan ia benar-benar terpancing emosi. Apa yang kalian lakukan, ha? Pekik Rafael sembari menghentikan langkahnya dan kini menatap para warga yang tadi mendorong-dorong tubuh Mia dengan menggunakan sebuah bambu panjang yang berada di tangan mereka. Kenapa? Kamu tidak suka? Sahut salah satu warga desa sambil tersenyum sinis. Seolah menantang dan kembali melakukan hal itu terhadap Mia. Mendorong tubuh gadis itu dengan bambu yang ada di tangannya. Rafael yang sudah tak mampu membendung emosinya, segera menangkap bambu tersebut. Menggenggamnya dengan begitu erat hingga urat-urat tangan kekarnya menonjol keluar. Tarik-menarik pun terjadi untuk beberapa detik dan akhirnya Rafael berhasil merebut bambu milik pria itu kemudian mematahkannya dengan begitu mudah. Prak! Bambu berukuran cukup besar serta begitu kuat itu patah menjadi dua bagian. Keduanya lalu dilempar oleh Rafael kembali ke pemiliknya dan berhasil membuat pria itu kesakitan. Ah, sialan! Teriak pria itu dengan amarah yang memuncak. Diambilnya sebuah parang yang ada di genggaman warga lainnya dan tanpa ragu melayangkan senjata tajam tersebut ke arah Rafael. Takut senjata itu mengenai Mia atau kedua adiknya, Rafael pun segera menangkap senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kosong. Ketegangan pun terjadi. Semakin kuat pria itu mendorong senjata tajam tersebut, semakin erat pula genggaman Rafael. Mia yang ketakutan, segera memeluk Amar dan Amara. Meminta kedua adiknya untuk segera menutup mata agar tak menyaksikan apa yang tengah terjadi di hadapan mereka. Sementara dirinya hanya bisa pasrah dan berdoa semoga mereka baik-baik saja, terutama untuk Rafael. Pria asing yang malang, yang terjebak bersama mereka. Tajamnya parang yang berada di dalam genggaman Rafael, berhasil melukai telapak tangannya. Darah segar mengucur dari genggaman Rafael dan kini mengalir hingga ke lengan kekarnya. Namun, hal itu sama sekali tak membuat Rafael gentar. Ia masih sama seperti sebelumnya. Tak peduli meskipun rasa perih sudah mulai terasa. Mia yang sejak tadi memperhatikan, hanya bisa menitikkan air mata. Seolah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Rafael. Perih dan sakit, seakan tangannya pun berada di posisi yang sama. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa, selain berdoa. Berharap semua ini segera berlalu. Hingga beberapa detik berikutnya. Parang tajam itu akhirnya berhasil direbut oleh Rafael, sementara pria yang tadi menyerangnya terhuyung beberapa langkah ke belakang. Beruntung beberapa warga lainnya sigap menangkap, jika tidak ia pasti sudah jatuh ke tanah dengan bokong mendarat terlebih dahulu. Sialan! Gerutu pria jahat itu sambil mendengus kesal lantaran malu. Tak mampu mempertahan senjatanya. Menyaksikan bahwa Rafael juga memiliki senjata tajam di dalam genggamannya, para warga pun mulai bersiaga. Mengangkat senjata mereka ke udara dan bersiap untuk melayangkannya kepada Rafael. Di tengah ketegangan yang terjadi, tiba-tiba dua buah mobil mewah berhenti tepat di depan mereka semua.
Para warga desa yang berada di sana, mulai bertanya-tanya siapa dan untuk apa mobil-mobil itu berhenti di sana. Sementara mereka tak pernah mengenali, milik siapa mobil-mobil itu. Apa ini? Siapa mereka? Mau apa mereka? Berbagai pertanyaan terlintas di pikiran para warga sambil terus memperhatikan mobil-mobil mewah yang terparkir di hadapan mereka. Menunggu seseorang keluar dari balik benda berukuran besar tersebut. Sepersekian detik berikutnya, seorang pria berbalut jas hitam legam keluar dari dalam mobil dan dengan langkah tergesa-gesa, memasuki kerumunan warga desa yang tengah mengelilingi Rafael, Mia serta kedua adik kembarnya. Rafael tersenyum tipis karena seseorang yang kini berjalan mendekat ke arahnya adalah Ben. Sang bodyguard kepercayaan yang kini menjadi harapan satu-satunya untuk membersihkan nama Mia serta Amar dan Amara dari fitnah keji seseorang yang tak menyukai mereka. Sementara Mia semakin ketakutan. Pria asing dengan setelan jas hitam legam itu terlihat jauh lebih mengerikan dibanding warga desa dan bukan hanya itu saja. Beberapa pria berpakaian yang sama, juga keluar dan menyusul pria berwajah sangar tersebut. Siapa dia? Apakah dia orang suruhan warga untuk menghabisi kami? Gumam Mia dalam hati, penuh dengan keraguan. Hingga dor, dor, dor. Terdengar suara tembakan di udara. Menggelegar dan menimbulkan rasa takut pada siapapun yang mendengarnya. Tidak terkecuali Mia serta kedua adiknya. Amar dan Amara malah semakin mempererat pelukannya bersama Mia. Tak ingin membuka mata, meskipun rasa penasaran semakin menguasai hati dan pikiran mereka. Apa itu, Kak? Amar dengan bibir bergetar. Memberanikan diri untuk bertanya, akan tetapi masih dengan wajah yang masih terbenam di dalam pelukan Mia. Bukan apa-apa, sayang. Tetaplah peluk kakak dan jangan mencoba membuka mata. Oke, sahut Mia. Baik, Kak. Segera menyingkir atau kalian ingin merasakan timah panas ini menembus tubuh kalian. Ancam Ben dengan raut wajah serius, hingga membuat para warga desa ketakutan setengah mati. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang, termasuk warga desa yang tadi dengan kejam membakar gubuk reot milik Mia dan si kembar.